Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru soal pengenaan pajak penghasilan untuk pedagang di toko online. Ketentuan ini menjadikan platform bertugas menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor pajak penghasilan dari pedagang yang bertransaksi di dalam platformnya. Pungutan pajak bagi pedagang online yang diberlakukan adalah pajak penghasilan, di mana besaran pungutan PPh pasal 22 tersebut adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan. Namun, tidak semua pedagang dikenakan pajak ini. Kriteria toko online yang dikecualikan dari PPh 22 adalah penjualan barang atau jasa dengan penghasilan kurang dari 500 juta per tahun, penjual ekspedisi berbasis aplikasi, penjual emas dan sejenisnya, penjual pulsa dan kartu perdana, dan penjual properti. Pedagang diwajibkan melapor ataupun menyerahkan dokumen tertentu agar platform tahu bahwa pedagang tersebut dikecualikan dalam aturan ini. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Diah Ayu selaku peneliti ekonomi dari Selios. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Diah Ayu. Assalamualaikum, apa kabar di sana Mbak? Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang Mas Andrew, kabar baik. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang pedagang online kita yang berjualan di marketplace yang dikenakan pajak 0,5% untuk mereka yang omsetnya kurang lebih di atas 500 juta. Kalau dari Mbak Diah sendiri melihat kebijakan ini dari pemerintah, apa sebetulnya urgensinya Mbak? Oke, baik Mas. Sebenarnya ini bukan hal baru ya Mas, pengenaan pajak penghasilan final 0,5% ini melalui PMK nomor 37 tahun 2025 ini, pemerintah itu mencoba membuatkan level playing field yang adil antara pedagang daring dan juga luar Indonesia. Dengan demikian terciptanya ekosistem perdagangan yang setara Mas, dan juga bentuk adanya keadilan di produk penjual ini saja, bukan hanya di e-commerce tapi juga di penjualan offline itu sendiri. Oke. Jadi pemerintah ingin menyamaratakan pajak yang dikenakan di tenan-tenan offline atau pasar offline, begitu pula harus ada di toko yang ada di digital ya atau marketplace. Betul, seperti menegaskan kembali, memperjelas bahwa ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha yang berjualan online itu sendiri, Mas. Oke. Tetapi ini apakah harusnya diteliti lagi karena ada kemungkinan besar ketika dikenakan pajak bagi para pelaku usaha di marketplace, maka para pelaku usaha tersebut juga akan meningkatkan produknya sehingga daya beli warga kita akan semakin rendah lagi. Karena kita tahu sekarang daya beli masyarakat sedang minim dan sedang turun sekali, Mbak Diah. Betul. Betul, Mas. Jika kita melihat dari Selios telah mengeluarkan penghitungan ekonomi digital, terutama dari sektor e-commerce, diprediksikan ini sektor perdagangan e-commerce pada tahun 2025 itu hanya mencapai 471 triliun. Kenaikannya itu hanya sebesar 0,5% jika dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 453,7 triliun, itu kenaikannya mencapai 3% dari tahun 2023. Kenaikan yang tidak signifikan atau tidak setara dengan tahun 2024 ini menjadi sinyal adanya pelemahan kemampuan masyarakat untuk daya beli dan konsumsi itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke. Lalu memang seperti apa sih ini prosedur dan mekanisme perpajakan di marketplace bagi pelaku usaha kita? Apakah dari DJP yang langsung memotong berapa persen dari keuntungan yang diperoleh dari pelaku usaha atau dari pihak platform marketplace yang secara otomatis memotong bagi para pelaku usaha kita? Baik Mas, di PMK tersebut disebutkan adanya pihak lain, yang mana pihak lain adalah platform-platform penyedia e-commerce di Indonesia yang akan membantu untuk menarik pajak para UMKM yang berjualan di e-commerce ini sendiri. Jadi platform ini sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah untuk sebagaimana UMKM ini comply. Tapi platform ini sendiri juga akan mendapatkan sanksi administratif jika banyak para UMKM atau penjualan online ini yang tidak melaporkan pajaknya. Itu, Mas.
Kalau begitu, apakah kemungkinan akan ada celah atau loophole ya? Karena mungkin ada pelaku usaha yang memakai dua aplikasi yang berbeda, katakan ada toko hijau dan toko oranye, sehingga mereka yang bermain di dua marketplace tersebut, omsetnya tidak terdeteksi bahwa mereka memiliki omset lebih dari 500 juta rupiah sehingga mereka tidak dikenakan pajak. Nah, bagaimana menyiasati adanya loophole atau celah seperti ini? Betul, Mas. Jadi pemerintah diharapkan bisa melihat ada dua loophole di sini. Yang pertama adalah membagi penjualan mereka, tadi betul, membagi penjualan mereka ke beberapa toko di platform yang berbeda. Dan juga yang kedua adalah berjualan ke media sosial ya sebagai kanal utama yang belum terdeteksi dalam sistem pelaporan pajak Indonesia, seperti hanya melalui aplikasi upload foto ataupun Facebook seperti itu, Mas. Ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah bagaimana integrasi data antara platform dan juga data yang dimiliki pemerintah, data di Kementerian Keuangan dan DJP itu sendiri perlu diintegrasikan melalui adanya nomor induk kependudukan dan juga nomor induk berusaha. Ini menjadi PR jangka panjang bagi pemerintah bagaimana datanya sinkron, bagaimana mereka memisahkan antara para toko-toko yang sudah menjadi yang taat pajak dan memiliki PKP itu sendiri dan mana yang belum taat membayar pajak. Ini juga harus dipisahkan karena agar tidak terjadi pemungutan pajak berganda. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau kita sedikit bergeser mengenai dari sisi pelaku usahanya, 0,5% dari kurang lebih 500 juta rupiah dari total omset yang didapatkan. Ini kira-kira apakah memberatkan bagi para pelaku usaha kita di marketplace? Dan sebetulnya seberapa besar sih Mbak Diah ketika negara mendapatkan 0,5% dari tiap pelaku usaha kita di marketplace? Berapa sebetulnya benefit yang akan diterima oleh negara? Baik, Mas. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, Mas. Karena ini adalah PPh final bagi wajib pajak, terutama UMKM, yang omsetnya itu per tahun 500 juta yang sudah ada sebelumnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 dan sebagai turunannya itu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Jadi bentuknya adalah sebuah penegasan kembali bahwa yang berjualan secara online juga ikut serta dalam menjadi wajib pajak dipertegas dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Memang betul, Mas. Kalau misalnya kita melihat adanya keadilan, kita tidak boleh hanya memungut pajak dari masyarakat, tapi juga adanya distribusi itu sendiri. Sebenarnya ini juga menjadi pungutan pajak ini yang diterima oleh pemerintah ini juga sebagai bentuk kita harus meminta sebagai peningkatan pelayanan publik itu sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan angkanya secara pasti, tapi dengan adanya pungutan pajak seperti ini penegasan kembali seharusnya pemerintah harus lebih bisa meredistribusi pelayanan publik yang lebih baik seperti halnya peningkatan pengawasan, integrasi data, dan juga peningkatan privasi data di e-commerce itu sendiri bagi masyarakat, serta adanya kemudahan akses kredit bagi UMKM dan juga misal adanya penurunan biaya bunga kredit bagi para UMKM ini seharusnya diberikan oleh pemerintah karena pemerintah juga menarik pajak dari para UMKM itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali perbincangan kita Mbak Diah. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Diah Ayu selaku peneliti ekonomi dari Selios. Mbak Diah Ayu melanjutkan diskusi hangat kita. Jadi penarikan pajak di pelaku usaha kita di marketplace ini bukan hal yang baru ya, sebelumnya juga sudah terjadi. Nah, kalau kita ke arah sana, kita membahas tentang hal itu, selama ini bagaimana penarikan pajak yang dilakukan pemerintah tanpa yang ditarik langsung dari marketplace-nya? Apakah betul banyak yang tidak membayar sehingga pemerintah menerapkan aturan baru dari marketplace-nya saja deh yang harus menarik pajak? Baik, Mas. Jadi kita bisa melihat kenapa marketplace ini yang ditunjuk untuk menarik pajak. Karena marketplace ini memiliki data dari setiap UMKM itu sendiri. Mereka mempunyai datanya, mereka mempunyai database-nya yang mungkin bisa dibilang lebih lengkap daripada pemerintah yang kita punya saat ini. Dan kalau sebelumnya ini,
ada ketentuan bahwa para pelapak yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak ini mendaftarkan dirinya sendiri mandiri pelaporan pajaknya ke pemerintah langsung. Tetapi karena pemerintah melihat bahwa adanya database yang dimiliki oleh platform, maka pemerintah mencoba mengkoordinasikan, mengerjasamakan hal tersebut melalui platform untuk menjaga adanya kedisiplinan dan penertiban pajak seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi seharusnya dari pihak pemerintah juga harus ada bantuan ya bagi marketplace karena marketplace akan menjadi sebuah beban baru untuk mereka di mana mereka juga Betul. harus meneliti lagi setiap pelaku usaha di marketplace-nya yang omsetnya kurang lebih 500 juta kemudian dikalikan dengan pajaknya ya. Betul, Mas. Oke. Lalu bagaimana dengan uang yang nanti diterima dari para pelaku usaha kita di marketplace? Apakah sebaiknya juga digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi lagi para pelaku usaha kita di marketplace? Mengingat saat ini kita menjadi salah satu negara terbesar di mana sektor perdagangan di dunia digital ini sangat masif sekali di Indonesia, Mbak Diah. Betul, Mas. Kita tahu bahwa Google Temasek NBN ini mempunyai laporan bahwa pada 2030 mendatang, pasar ekonomi ASEAN, terutama di sektor ekonomi digital ini paling besarnya dari Indonesia. Lebih dari 30 miliar US dollar. Dan kalau misalnya tadi Selios juga memperkirakan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2025 berakhir, akan ada penilaian sebesar 471 triliun yang disumbangkan dari sektor ekonomi digital, terutama e-commerce ini sendiri, Mas. Memang betul, pemerintah akan mengantongi kurang lebih dari 10 triliun akibat adanya penarikan pajak penegasan ini untuk kedisiplinan. Dan diharapkan dari adanya jumlah tersebut, adanya redistribusi yang dikembalikan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, Mas. Seperti itu. Oke. Jika nanti ada pelaku usaha yang nanti sudah melihat ya, wah ini keuntungan pemerintah akan besar ya. Kemudian mereka menurunkan omsetnya agar tidak terkena pajak di usahanya. Apakah pemerintah juga seharusnya bisa meneliti ke arah sana, Mbak Diah? Baik, Mas. Untuk potensi-potensi penurunan pajaknya tersebut, ini mungkin akan dalam jangka waktu lama ya, Mas. Pastikan ada perhitungan fiskalnya tersendiri bagi pemerintah untuk menetapkan 0,5%. Tetapi untuk menjaganya, pemerintah juga harus tahu bahwa keadilan itu tidak hanya melakukan penarikan pajak bagi masyarakat agar playing field setara di perdagangan offline maupun online, tetapi juga harus adanya redistribusi yang dikembalikan kepada masyarakat. Saya menekankan bahwa harus adanya redistribusi kepada masyarakat sebagai bentuk pengembalian kembali kepada masyarakat, karena pajak itu berasal dari uang kita, uang masyarakat yang dibayarkan untuk pemerintah, untuk pengejawantahan pelayanan publik yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Oke. Apakah ini artinya juga akan meningkatkan daya saing di marketplace kita, di pasar dunia digital kita, Mbak Diah? Iya, betul, Mas. Selama pemerintah dapat menjaga ekonomi mikro dari sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi dan juga peningkatan konsumsi, menjaga pendapatan, dan juga mempertahankan inflasi, ini bisa menjadi sektor pengungkit bagi Indonesia untuk tetap bertahan seperti halnya yang diproyeksikan oleh Google sendiri untuk menjadi pangsa pasar ekonomi digital terbesar di ASEAN. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau begitu apa masukan dari Mbak Diah untuk pemerintah dan pajak yang sudah diterima sebaiknya digunakan untuk fasilitas seperti apa agar pasar kita di dunia digital atau marketplace ini semakin masif dan bisa juga meningkatkan daya beli kita yang kian hari kian melemah, Mbak Diah? Baik, Mas. Yang pertama adalah banyak pelaku usaha yang mengasosiasikan bahwa ini adalah pungutan pajak baru. Oleh karena itu, pentingnya sosialisasi dan persiapan teknis dari pemerintah itu sendiri, terutama bagaimana caranya mengkoordinasikan integrasi data dengan platform. Agar tadi, para pelaku-pelaku usaha yang sudah taat pajak, ini tidak dikenakan pajak berganda, seperti itu, Mas. Dan yang kedua, tadi kita sudah bilang sinkronisasi data, kesiapan digital dari integrasi data ke pemerintah itu seperti apa. Misal, platform data services sudah siap. Apakah dari DJP-nya sendiri atau Kementerian Keuangan ini sudah siap untuk menampung data tersebut, untuk trace lagi kembali, untuk melihat kepatuhannya, untuk melihat apakah
ada pajak berganda yang dikenakan, ini kan juga biayanya mahal terhadap upgrading teknologi itu sendiri, Mas, seperti itu. Dan selanjutnya ketika kita bicara dari retribusi kepada masyarakat, apa yang kita dapatkan kembali, dan untuk menjaga bahwa Indonesia untuk menjadi pusat sektor ekonomi digital terbesar di ASEAN, ini kita harus lihat dari sisi sumber daya manusianya, Mas. Karena kalau misalnya pajak itu kita hanya berbicara sebagai jangka pendek dan menengah, untuk sisi sumber daya manusianya, kesiapan digitalnya, competitiveness-nya, dan juga daya saing digitalnya untuk di ASEAN ini sendiri, kita juga harus menanamkan kepada sektor sumber daya manusianya, bagaimana penguatan capital index-nya, dan juga bagaimana pemerintah menginvestasikan uangnya bagi sumber daya manusia itu sendiri, seperti itu, Mas. Baik, jadi dari sisi edukasi, kemudian penguatan di SDM, dan juga sistem pengawasan ya, agar pelaku usaha Ya, kita di betul. marketplace tidak terkena double pajak begitu. Betul, Mas. Lalu bagaimana pengawasan yang seharusnya juga dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha kita di marketplace tidak terkena double pajak dan mereka yang sekiranya agak nakal lari dalam pajak ini juga bisa tetap harus ikut dan harus tetap membayar? Baik, Mas. Yang pertama tadi, kembali lagi ke integrasi data, di mana pemerintah juga harus melihat data yang sebenarnya dimiliki oleh di platform ini sendiri yang dikoneksikan dari nomor induk kependudukan dan juga nomor induk berusaha. Ini pasti harus sinkron, Mas. Karena pungutan pajak karena kalau misalnya mereka jualan di beberapa platform, itu kan berarti juga mereka mempunyai nomor induk usaha yang satu yang sama. Ataupun ada loophole lainnya, ini juga menjadi PR bagaimana pemerintah tidak hanya satu arah aja, Mas, ke platform-platformnya, tapi engaging juga agar adanya collaborativeness dan juga networking governance dalam pengimplementasian dari PMK nomor 37 tahun 2025 ini. Karena kita tahu loophole tadi banyak. Karena media sosial seperti Instagram, Facebook, ini juga belum terdeteksi pelaporan pajaknya. Siapa tahu banyak sekali pedagang yang akan beralih ke sana. Seperti itu, Mas. Baik, jadi pengawasan yang ketat juga harus dilakukan oleh pemerintah ya, agar semua pelaku usaha kita wajib harus bayar pajak agar ya uang yang dari para pelaku usaha di marketplace ini juga bisa diberikan ke pemerintah dan pemerintah juga harus bisa menggunakannya sebaik-baiknya untuk memfasilitasi pelaku usaha kita di marketplace sehingga ada win-win solusi di sana dan ekonomi kita bisa kembali meningkat. Terima kasih Mbak Diah telah bergabung berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Diah. Terima kasih Mas Andrew, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat keindahan Wihara Hemadiro Metavati yang disebut-sebut memiliki vibes seperti di Thailand. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.